buat saja inter kayak gini, kasih koma, sans serif. Oke, kita coba jalanin teman-teman, kita lihat ya. Nah, kalau teman-teman latih lebih detail ya, ini styling fontnya juga berbeda dengan yang bawah ataupun yang atas gitu ya. Karena ini font sendiri, cuman dia bentuknya agak mirip teman-teman. Kenapa agak mirip? Soalnya basicnya adalah si sans serif gitu. Jadi alternatifnya adalah sans serif. Oke, selanjutnya kita styling yang lain dulu ya. Styling yang lain juga. Title task itu butuh font size-nya 20 dan fontnya bold. Kita langsung aja jalanin. Font weight, teman-teman bisa langsung tulis seperti ini. Font weight itu kasih bold, itu boleh banget. Atau tulis saja angkanya berapa. Angkanya kalau bold biasanya 700. Itu. Kemudian tadi butuh font size-nya adalah 20 teman-teman. 20. Kayak gitu. Oke. Nah, sudah ya. Sudah, kemudian kita ke bawahnya sekarang. Ini style yang terakhir. Kita butuh apa nih? Apa aja sini? Pertama, inter juga ya font family-nya. Jadi kita tes saja font family inter. Nah, daripada teman-teman apa ya menulis ini berkali-kali gitu ya stylingnya, teman-teman bisa nih buat font family yang umum gitu ya, yang dipakai di banyak komponen. Teman-teman bisa langsung tulis saja stylingnya di styling apa namanya komponen atau tag ya atau di elemen yang paling atasnya teman-teman, yang jadi parent-nya. Kita kasih taruh sini style biar semuanya ketangkap. Jadi kita butuh font family inter sans serif. Nah, nanti untuk yang butuh font family lain, contohnya yang buat yang atas ini ya, teman-teman bisa apa namanya tulis lagi biar nanti bisa ke overlap gitu teman-teman. Bisa langsung ke tindih sama font family yang baru gitu. Untuk yang bawah berarti nanti akan ikutin dengan font family yang dikasih di atasnya kayak gitu. Oke, kemudian ini udah. Nah, tadi tinggal font size ya, font size sama font weight. Kita intip lagi font size dan font weight-nya. Font size-nya 16, font weight-nya 500, berarti medium. 16, font weight-nya medium. Medium, kita tulis 500 aja. Seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman boleh tulisnya dalam bentuk tadi ya, bentuk string, ini boleh, ataupun dalam bentuk number. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini. Tinggal kita rapihin dikit ya, biar dia sejajar sama yang atas, title task-nya. Kita kasih styling lagi. Kita geser gitu ya. Nah, untuk geser, kita kasih aja margin left gitu ya. Kita kasih margin left. Misalnya kita kasih 30 pixel gitu ya. Kita coba dulu. Oke. Udah oke ya, kurang lebih oke. Terus biar dia nggak terlalu jauh juga, kita kan mau ngikutin ini ya. Nah, di sini juga udah dikasih tahu jaraknya berapa. Berarti kita kasih marginnya aja. Margin top 12. Apakah makin jauh? Ini kayaknya makin jauh ya. Nah, teman-teman, jadi buat ngedeketinnya juga, selain bisa kita kasih positif ya, teman-teman juga bisa nih, kita kasih aja dalam bentuk negatif. Kalau negatif nanti dia akan mengurangi si margin top-nya. Gitu kan. Kayak gini biar dia lebih nempel. Nah, harusnya lebih tempel ya. Kita kasih lagi deh, 15 mungkin ya. Margin top-nya dikasih negatif 15. Kayak gitu. Udah. Nah, terus kemudian, nah untuk apa namanya
to-do yang lainnya, ya yang kita perlu aja apa aja sih to-do-nya. Ya tinggal kita ini aja, kita reuse aja atau kita kopas lah bahasanya di sini. Teman-teman yang pakai Visual Studio Code gitu ya, ini bisa dengan gampang ngeduplikat komponen-komponen atau codingan yang kita jalan. Kita pakai ini kalau buat prakteknya pakai Shift plus Alt terus dikasih ke bawah kayak gini. Nah, ini akan nambah sendiri teman-teman. Itu ya, daripada di copy paste aja langsung. Gitu. Udah, kita udah dapat seperti ini. Nah, kemudian apalagi sih yang belum tadi? Kita perlu geser dulu ya. Si komponen ini kita perlu geser dulu. Nah, ini dengan batas kirinya si web gitu ya. Itu ada 123. Berarti kita butuh apa? Butuh tambahan margin left. Di mana? Di sini. Di dalam div-nya ini ya. Margin left dikasih 123. Oke, kita lihat lagi. Nah, udah geser ya, lebih rapi, nggak terlalu pojoknya tadi. Nah, kemudian atasnya masih terlalu nempel. Kita lihat aja atasnya adalah jaraknya sekitar 70 pixel. Kita tulis saja. Nah, jadi kalau keuntungan teman-teman pakai React ya, React akan mendeteksi angka ini sebagai pixel. Jadi teman-teman nggak usah tulis lagi PX, gitu nggak perlu. Itu. Kalau teman-teman mau tulis PX juga nggak apa-apa. Ini buat pembanding ya. Margin top dikasih 70 PX. Kalau teman-teman mau kasih satuan kayak tadi ya, kayak contohnya VW gitu ya, itu butuh satuan, teman-teman kurung dalam bentuk string. Kenapa? Kalau teman-teman nulisnya seperti ini, mungkin yang belum familiar dengan coding sebelumnya, maka dia akan menganggap PX ini adalah sebuah variabel, teman-teman. Karena ini kan basicnya adalah JavaScript ya. Nah, oleh karena itu, kita butuh ngasih tipe data yang benar. Ya. Udah, kita jalanin. Oke, ini kurang lebih tampilan awalnya. Nah, cuman kan tadi kita mau ngebuatnya, kan kita bisa kasih form juga ya teman-teman ya. Kita tambahin form dikit, gitu ya. Kasih form di atasnya gini teman-teman. Formnya tadi, yang pertama kita butuh apa? Kita butuh button dulu ya teman-teman. Kita kasih aja dalam bentuk div. Kita butuh button. Nah, buttonnya itu apa sih? Button itu tombol kan ya. Tombolnya itu kita mau tulis apa? Kita mau tulis aja misalnya add task seperti ini. Kemudian apa namanya? Teman-teman kita lihat aja ya di webnya. Nah, ini kan terlalu ke tengah ya teman-teman. Kita bungkus aja ke dalam bentuk stylingnya si Bootstrap. Karena kita udah pakai kontainer, kita bisa pakai selanjutnya kita pakai class name juga. Gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman masih bingung ini apa sih stylingnya pakai Bootstrap ini, teman-teman coba explore di bagian Bootstrap ya. Nah, kita butuh bentuknya seperti kolom aja, ukurannya fleksibel, SM teman-teman. Terus kasih ukurannya misalnya 3 deh, nggak usah terlalu lebar ya untuk button aja. Nah, jadi div-nya ini udah digeser ke kiri dengan ukuran 3. Nah, 3 itu apa ukurannya? Jadi kalau teman-teman pegang Bootstrap ya, jadi satu halaman ini itu dihitung sebagai 12 satuan call. Kita butuh kolomnya 13 saja. 13 itu udah cakup ke sini, nggak cuma buttonnya aja. Kayak gitu teman-teman. Kalau mau kasih styling Bootstrap juga, ini bisa teman-teman. Kita buka aja ya, styling Bootstrap. Kita buka get Bootstrap untuk button. Kita butuh button komponennya. Nah, teman-teman bisa buka di sini ya, getbootstrap.com. Nah, kita kasih stylingnya kayak gini aja. Kasih kelas BTN light lah ya. Kita kasih light aja stylingnya. Ini karena
Ini tambahan ya, tambahan yang dari tadi di Figma. Kita tambahan nih di sini. Karena disuruhnya pakai kelas, itu kalau pakai HTML. Cuman kalau teman-teman pakai React, alangkah lebih baiknya pakai class name. Karena ini bentuknya JSX, teman-teman. Kita kasih BTN, gitu ya. Kemudian BTN, tadi kita kasih light aja. Nah, teman-teman akan lihat bedanya stylingnya. Nah, jadi lebih rapi lah ya, dan ngikutin yang atasnya. Terus juga biar nggak terlalu nempel, kita kasih ini juga styling aja, margin top gitu ya. Margin top. Oke. Margin top. Kasih 1 VW aja. 1 VH. Nah, kalau aturan tinggi itu namanya nanti H, teman-teman, view head. Gitu ya. Teman-teman pakai VW juga nggak apa-apa. Tetap dikenalin, cuman kita buat idealnya aja. Nah, ini udah ada jaraknya. Ini kita kasih 3 VH kali ya. Oke. Oke, teman-teman, karena ini udah mepet jam 9, kita buat, saya kopas aja ya. Kopas dari form yang udah saya buat. Sebentar. Nah, jadi untuk formnya, teman-teman juga bisa buat kurang lebih seperti ini. Mana nih? Kita butuh form. Nah, kita panggil dulu si komponennya. Nah, oke, kita pinjam dulu dari sini. Kemudian kita pasang ke sini lagi, ya. Ini biar mempersingkat waktu. Waktu kita terbatas. Oke. Kemudian kita panggil ya di sini. Ini ada add task. Oh, ini ada yang salah ya. Apa ini salahnya ini? Kita lihat ya. Errornya adalah if no responding clause tag. Coba kita hapus dulu. Kita balikin dulu. Nah, ini udah ada add task komponen. Ini kita copy aja ya. Ini kita copy. Kemudian pindahin ke sini, teman-teman. Di atasnya tadi ya, di atasnya list to-do-nya. Add task komponen. Terus kita tutup kayak gini. Nah, apa nih? Notify. Apa nih? Use state. Nah, teman-teman, gitu ya. Karena kita mau apa ya, rubah datanya nanti ya, kan form itu kan nanti berupa data ya teman-teman. Biar formnya itu bisa berubah secara dinamis gitu ya. Nah, kalau di JavaScript kan teman-teman bisa aja tulis dalam bentuk variabel ya teman-teman. Atau kalau dalam bentuk kelas itu teman-teman bisa aja taruh state. Nah, ini sama seperti state yang ada di kelas gitu ya. Teman-teman gunain use state, itu hook dari si function dari React ya. Kita import aja si use state-nya ini. Kenapa? Nanti biar kita bisa ngerubah datanya ini secara lebih dinamis. Tuh. Nah, gimana caranya? Nah, tadi seperti yang saya bilang, saya butuh komponen atau alat dari React. Cara importnya adalah kita pakai koma gini, teman-teman. Terus kita panggil aja sih dalam bentuk kurung kerawal. Kita kasih use state. Itu. Kita coba lihat lagi ya. Kita coba lihat lagi. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, cuman kan kalau tampilannya seperti ini kan kurang rapi ya teman-teman. Kita butuh use state juga buat nampilin dan nyembunyiin si form ini. Jadi kita bisa untuk defaultnya kita sembunyiin aja dulu teman-teman. Nah, itu gimana caranya? Teman-teman tambahin di home ya. Kita butuh use state. Kita tambahin use state-nya. Nah, cara penulisan use state itu gimana teman-teman? Bentuknya seperti ini. Dikasih const, terus di dalam kurung siku. Nah, ini adalah state-nya atau variabelnya. Kita mau
taruh ini dalam bentuk boolean, teman-teman, isAdd ya. Yang sebelah kanan itu adalah buat ngerubah si state-nya. Kita tulis saja set add gitu ya. Nah, baru kita panggil useState. Nah, di dalamnya ini adalah nilai awal dari isAdd. Nilai awalnya kita mau kasih apa? Karena tadi saya mau taruh dalam bentuk boolean ya, teman-teman. Atau true or false gitu ya. Saya taruh aja pertamanya false. Nah, maksudnya apa? Apakah dia udah nambahin si to-do-nya ya? Jawabannya masih false ya. Ini masih false. Jadi keadaannya masih belum nambahin. Nah, di sini kita hide gitu ya. Kita tambahin. Kalau teman-teman mau nambahin logic di dalam JSX teman-teman kasih taruh dalam bentuk kurung kurawal teman-teman. Kayak gini, baru nih kepanggil codingan kita. Tadi kan sini isAdd adalah bagian dari logic ya. isAdd tambahin seperti ini teman-teman. Teman-teman tulis saja seperti ini, terus dikasih done. Maksudnya gimana? Kalau dia true isAdd-nya, maka dia akan menampilkan komponen yang tadi formnya. Kita lihat aja ya di webnya. Nah, ini udah ke hide ya teman-teman. Nah, cara menampilinnya lagi gimana? Berarti kita butuh apa? Kita butuh si atas ini biar bisa munculin formnya tadi lagi. Form itu tadi muncul pas kapan? Ketika isAdd-nya sama dengan true. Jadi isAdd kayak gini, tulisannya kayak gini teman-teman. Itu berarti isAdd sama dengan true. Kalau tulisan panjangnya seperti ini. Nah, kita ini buat singkatnya, terusnya seperti itu aja. Oke, nah di button gitu ya, berarti kita perlu nambahin gitu ya event ya. Nah, cara akses event di JSX itu agak sedikit berbeda dengan yang ada di HTML. Cuman kalau di JSX gitu ya, apa ya, sintaksnya aja yang agak berbeda. Kan kalau kita bisa pakai on click ya di HTML, on click kecil. Nah, ini kita perlu tulisannya agak berbeda, on click ya, besar kayak gini. Kita kasih sama dengan aja, dikasih dalam kurung kurawal. Nah, ini adalah function apa yang akan ke-trigger gitu ya, ketika kita mencet si tombol atas. Kita tambahin seperti ini, set add gitu ya. Tadi ya, set add buat gunanya untuk merubah si state dari isAdd. Set add-nya gitu ya, karena kita mau ini dinamis, kita tulis saja seperti ini. Ini kebalikan ya, kebalikan dari si keadaan isAdd yang tadi. Misalnya kalau dia itu tadi false, berarti dia berubah. Ini tanda not ya teman-teman. Kalau teman-teman mungkin yang masih belajar gitu ya, baru masuk, ini adalah tanda not. Jadi not false berarti kan true. Atau kalau not true berarti jadi false. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman jangan lupa gitu ya, ini dikasih ke dalam function dulu. Nah, teman-teman seperti ini untuk raw function. Itu. Nah, kemudian di atasnya ini kita juga tambahin biar dinamis. Kalau dia sebentar. Kalau dia, nah ini kita bungkus ya dalam bentuk kurung kurawal, karena kita bungkus dalam bentuk kurung kurawal, maka dia tipe datanya juga harus seperti yang bisa dibaca oleh JavaScript, yaitu string. Gitu ya. Ketika isAdd gitu ya, apa sih ketika keadaan isAdd? Berarti kan kalau isAdd berarti kan nanti formnya akan muncul ya. Ketika formnya akan muncul, maka tulisannya bukan atas lagi, kita tulis saja hide. Minta sembunyiin si formnya. Nah, kalau false maka tambahnya adalah atas. Gitu. Ini bentuk ternary operator ya teman-teman untuk di JavaScript. Ini buat teman-teman tahu dulu aja. Nah, kemudian kita lihat ketika kita pencet atas gitu ya, maka formnya akan muncul. Kemudian hide lagi. Kayak gitu teman-teman. Itu sekian untuk hari ini. Jadi kita hari ini belajar gimana sih cara nerjemahin komponen-komponen yang ada di Figma ya teman-teman ya. Ada di Figma, kemudian kita mau terjemahin stylingnya itu ke dalam bentuk web, dalam bentuk React. Nah, ini kurang lebih secara basicnya seperti ini teman-teman. Nah, besok gitu ya, besok kan ada hari kedua ya, kita akan belajar
Redux. Jadi saya akan coba jelasin Redux sedikit gitu ya secara basic, yang mana nanti bisa nih ngebuat nambah gitu ya. Ini kan belum ada fungsinya. Kita buat tambahin dulu si atasnya ini, kemudian biar dia data-datanya juga lebih apa namanya dinamis. Jadi kayak kita nanti bisa ngelakuin delete, nge-create gitu ya, update, terus juga kasih checklist seperti ini. Nah itu nanti kita akan belajar di Redux. Oke, sekian untuk hari ini teman-teman materinya. Nah, kita alihkan aja ya ke Mbak Ayu ya atau Mbak Odi. Oke, terima kasih Mas Bayu. Ya. Mungkin karena waktunya sudah singkat, Ya. jadi kita mau jawab beberapa pertanyaan. Nanti untuk pertanyaan yang belum terjawab, mungkin akan dijawab besok kali ya, di awal Benar. sesi. Ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan pertama dari Mas Pandu nih, mau nanya, kapan kita memutuskan untuk memisahkan sebuah skrip menjadi sebuah komponen? Apa codingan sebaris aja harus dijadiin komponen? Misal, ingin membuat title atau judul yang dinamis, yang berubah-ubah di tiap page, apa harus dibikin komponen sendiri bernama title komponen? Gimana nih? Boleh dijawab Mas Bayu? Terima kasih Mas Pandu ya tadi ya. Mas Pandu terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Nah, jadi untuk merubah satu script gitu ya, atau satu satu codingan atau satu elemen gitu ya, berubah menjadi komponen yang bisa kita pakai terus-terusan gitu ya. Intinya sih nggak ada apa ya aturan baku gitu ya. Setiap ini harus diubah ke dalam komponen kayak gitu. Nah, kapan kita ngerubahnya dalam bentuk komponen? Nah, alangkah lebih baiknya secara best practice komponen dari codingan itu berubah menjadi komponen itu ketika komponennya itu nanti bisa dipakai berulang-ulang kali. Nah, contohnya di sini teman-teman. Contohnya yang bisa berulang kali kan ini ya. Ada title task gitu ya. Terus deskripsinya. Ini kan harusnya berulang kali nih. Tadi saya belum coba convert jadi komponen ya teman-teman. Nah, ini harusnya idealnya disimpan ke dalam bentuk komponen masing-masing. Nah, nanti kita coba lanjut besok ya untuk itu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi pertama, balik lagi saya kesimpulan, pertama tergantung kebutuhan teman-teman gitu ya. Nah, kalau teman-teman kan kadang juga kalau kita ubah dalam bentuk komponen mungkin akan merepotkan ya. Kalau emang nggak butuh diubah jadi komponen nggak perlu gitu ya. Cuman kalau teman-teman kerja bareng gitu ya, terus juga buat komponennya bisa dipakai berulang-ulang kali, terus juga biar enak dibacanya karena itu komponen ya dan gampang maintenance-nya, itu dipisah aja kayak gitu. Itu Mas Pandu ya. Semoga menjawab. Oke. Ada lagi Mbak Odi? Oke, terima kasih. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Abu. Ya. Apakah React support ES6? Ya, React support ES6. Jadi React kan basicnya kan JavaScript ya. Nah, React selain pakai ES6 gitu ya, yang saya tangkap juga, itu juga bisa pakai JavaScript yang bertipe atau biasanya sih nyebutnya TypeScript. Nah, itu tergantung kebutuhan teman-teman. Cuman kalau React gitu ya udah bisa dipastikan dia sangat support dengan ES6. Karena beberapa komponennya gitu ya akan berjalan menggunakan ES6. Nah, nanti untuk contohnya itu ada di besok ya. Jadi tadi saya belum ada sintaks yang berkaitan sama ES6, tapi insya Allah besok akan dijelaskan. Kayak gitu. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Mas Bayu. Mungkin ini pertanyaan terakhir dan jangan khawatir yang belum terjawab. Mungkin kita akan lanjut jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua besok karena mungkin waktunya sudah mepet. Ya, pertanyaan terakhir dari Mas Najib, pakai extension apa aja Mas buat di VS Code? Oh iya, oke. Nah ini trivia dikit ya. Jadi mungkin tadi teman-teman, kok itu bisa ditulis cepet gitu ya, kok bisa langsung dipanggil kayak gitu ya. Jadi saya sih makanya ya beberapa yang saya pakai normalnya, ini kan masih kelihatan ya screen saya ya. Jadi extension yang saya pakai cuman auto rename tag ini doang.
teman-teman bisa pakai ini. Ini kebetulan saya pakai di device berbeda saya kerja gitu ya. Jadi nggak banyak yang saya install. Di sini ada auto rename tag. Itu gunanya untuk apa? Saya kasih contoh ya. Auto rename tag itu gunanya buat si apa namanya? Misalnya ada tag ya, kan kita mainnya JSX ya, yang mana itu mainnya tag HTML. Kalau kita mau ngerubah ini, misalnya ngerubah tas title ini ya, P-nya, kita mau ganti ubah jadi tag small. Nah, teman-teman lihat ya, kita tulis depannya aja, belakangnya juga berubah, teman-teman. Nah, extension apa aja yang bisa kita pakai itu ya buat coding, mungkin saran dari saya nggak ada banyak gitu ya. Cuman kalau teman-teman ngoding banyak gitu ya, terus biar lebih kelihatan rapi juga, saya ada bisa pakai bracket ini ya, polarizer. Bisa juga pakai ini, silakan teman-teman mau install. Nah, ini tergantung kebutuhan teman-teman. Nah, untungnya pakai VS Code gitu ya. Ini yang belum saya sebutin. Jadi VS Code yang pertama sekarang banyak banget dipakai, jadi extension yang ada juga sangat banyak teman-teman, melimpah gitu ya, tergantung kebutuhan teman-teman. Gitu. Teman-teman juga bisa atur tema gitu ya dan selanjutnya. Nah, tadi mungkin kalau ada yang bahas kenapa bisa muncul kayak gitu ya. Itu lebih ke dari bantuan si React-nya teman-teman. Jadi package yang udah bawaan di build sama React tadi itu yang buat tulisannya bisa otomatis gitu ya atau text save gitu ya. Kurang lebih kayak gitu sih teman-teman. Ya semoga menjawab ya. Oke, itu aja Mbak Odi. Oke, cukup dari Mas Bayu. Ya. Oke, ini tambahannya Mbak. Jadi kalau teman-teman mau cari extension gitu Visual Studio Code, cari aja di YouTube gitu ya. Tadi Google itu ada banyak. Jadi ya tergantung kebutuhan teman-teman lagi sih. Kalau teman-teman web developer gitu yang pakai React, ya ini salah duanya lah. Ada bracket ini sama outer rename tag. Gitu. Oke, itu aja Mbak Odi. Oke, terima kasih Mas Bayu. Nah, buat teman-teman yang lain mungkin nanti insya Allah besok dijawab ya yang pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Oke, kalau begitu mungkin sampai bertemu di pertemuan besok. Ini Mbak Ayu, halo Mbak Ayu. Oh, teman-teman boleh dong tepuk tangan buat Mas Bayu di rumahnya masing-masing. Ya ampun, seru banget loh. Saking serunya nggak berasa dari jam 7, ternyata udah jam 9 lebih loh. Ini maaf ya teman-teman ya, kasihkan ngoding tadi. Iya. Teman-teman juga pada antusias sih kayaknya, yang lainnya juga. Gak kerasa banget ternyata. Mas Bayu mungkin mau minum dulu, silakan loh. Dari tadi non-stop loh ngomong nggak berhenti buat teman-teman semua. Luar biasa emang Mas Bayu nih. Kayaknya Mas Bayunya juga terlalu bersemangat ya sampai lupa untuk istirahat dan minum. Luar biasa. Emang Mas Bayu. Sekali lagi tepuk tangan dulu dong teman-teman. Terima kasih teman-teman semua ya. Mas Bayu, Mas Bayu dan teman-teman yang masih stay sampai sejauh ini. Ini pesertanya lumayan stabil sih turunnya ya. Ini berarti teman-teman antusias banget nyimak dari awal sampai akhir. Terus lihat di ceknya juga kompak banget. Ada yang nanya, dibantuin jawab. Tadi ada yang sulit uninstall, terus dibantuin juga, dikasih petunjuk. Luar biasa. Emang tepuk tangan dong buat seluruh peserta malam ini. Seru banget, kompak banget teman-teman. Semoga besok di sesi kedua masih kompak, makin seru juga. Ini teman-teman setelah ikut sesi ini gimana nih? Nggak pada enak kan? Nggak pada muntah kan? Ini masih introduction loh materinya. Gimana sesi 2 besok? Ini belum daging ya teman-teman, dagingnya ada di besok. Jadi silakan datang lagi. Ini belum daging Mas, ini belum, apa dong? Ini masih basic awal-awalnya, baru kulitnya. Ini kulit ya. Baru kulitnya. Mungkin dagingnya besok kali ya. Ya besok lagi. Tapi tadi ada peserta yang bilang ini sih daging banget katanya. Bener. Kalau hari ini daging banget, besok berarti wagyu kayaknya Mas. Iya.
Luar biasa, emang Mas Bayu keren banget Mas. Nah, untuk teman-teman semua, tadi kan pada nanyain untuk slide-nya, terus juga video recording-nya. Nah, untuk feedback-nya saya udah share di kolom chat teman-teman, jadi teman-teman nanti bisa scroll, nah diisi di situ deh feedback-nya, terus diisi alamat emailnya. Nanti setelah semua sesi selesai, slide dan videonya akan kita kirimkan. Untuk kodenya juga besok akan kita share ya teman-teman. Jadi pastiin teman-teman join juga di sesi kedua. Kan nanggung banget ya Mas ya, udah dapat introduction-nya hari ini, terus yang Wagyunya nggak ikutan besok. Ya sayang banget kan. Bener banget. Nggak ada link feedback-nya. Oh mungkin ketumpuk kali ya. Ini coba Iya. ya saya kirim ulang. Boleh Nanti dikirim. juga setelah acaranya ditutup, kita nggak akan close dulu room-nya. Jadi teman-teman masih punya waktu untuk isi link feedback. Nah, teman-teman juga kalau misalnya mau tahu informasi seputar kegiatan webinar malam ini, nah bentar ya, mana ya linknya ya? Ketumpuk banyak banget ya. Atau saya kopas lagi aja ya. Oke. Oke deh, sebentar ya teman-teman ya. Mangga. Sorry Mbak Ayu, kayaknya ke-mute deh tadi. Sorry, ke-mute ya. Bentar ya, saya kopasin lagi ya linknya ya. Nah, ini dia linknya teman-teman. Oh, tadi saya kayak salah ngirim, malah ngirim ke panelis ya. Sorry teman-teman. Nah, udah ada sekarang ya. Bisa diisi teman-teman link feedback-nya. Di situ juga teman-teman bisa ngisi. Misalnya bulan depan nih, teman-teman mau request materi apa, bareng siapa. Atau misalnya, aduh kayaknya ini seru banget sih, sayang banget kalau 2 sesi. Mau tambah sesi dong sama Mas Bayu, jadi misalnya 6 sesi gitu. Atau seharian full, ya kalau nggak muntah ya. Boleh. Nah, bisa tuh diisi di situ. Atau misalnya, bulan depan kayaknya aku mau belajar UI UX aja deh. Nah, boleh juga diisi tuh teman-teman. Mau belajar UI UX-nya tuh spesifik materinya apa atau sama siapa. Pokoknya kalau misalnya teman-teman punya ide nih untuk kelas atau workshop bulan depan, boleh banget diisi di link feedback-nya. Atau misalnya DM ke Instagram kita di @telkombdv. Nah, siapa tahu nih ide teman-teman bisa kita fasilitasi. Terus kalau teman-teman mau konsultasi nih seputar startup-nya, pengen tanya-tanya, kadang kan suka bingung ya, misalnya meminta pendapat orang lain tapi bingung ke siapa, mau curhat juga ya bingung ke siapa, asal curhatnya seputar startup ya teman-teman ya. Nah, bisa DM juga ke Instagram kita di @telkombdv atau email ke info@bandungdigitalvalley.com. To the bone banget malam ini katanya Mas. Tadi daging, sekarang to the bone banget ya, sampai ke tulang-tulangnya. Lagu ya. Iya betul. Baik. Oke deh kalau gitu kayaknya kalau dari saya yang jelas terima kasih banyak untuk Mas Bayu udah mau sharing malam ini. Ya, dan untuk teman-teman Mbak. semua. Ya, terima kasih Mas Bayu. Ya, terima kasih teman-teman semua sudah materi. Teman-teman juga udah stay stay sampai detik ini. Luar biasa sekali semangatnya sampai bilang materi daging to the bone. Apalagi besok ya, nggak sabar mungkin kita akan bertemu dengan materi-materi yang jauh lebih luar biasa daripada hari ini ya Mbak Ayu ya Mas Bayu. Iya dong. Nah, terakhir nih dari Mas Bayu ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman kita yang udah join malam ini? Untuk balik lagi sih, terima kasih buat teman-teman ya udah merhatiin dengan baik. Ini mohon maaf lagi karena waktunya terbatas, jadi pertanyaannya mungkin akan geser ke besok ya teman-teman. Ya kalau teman-teman masih penasaran mau bertanya-tanya, jangan lupa datang besok jam 7. Tuh, buat teman-teman yang pertanyaan belum terjawab malam ini, atau yang masih mau nanya nih, tapi ya nggak sempet juga, bisa join di sesi kedua. Jangan lupa joinnya dari awal ya, biar nggak ketinggalan materinya. Untuk source code-nya juga akan kita share juga besok teman-teman. Ya, benar. Ya, mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya ada kekurangan selama kegiatan workshop ngoding ini berlangsung. Saya Ayu mewakili Bandung Digital Valley mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah join. Sampai ketemu di sesi 2 besok.
Silakan Mbak Audi. Dan saya Audia Revanda, mewakili Sekolah Digital Chelsea. Juga mohon maaf apabila banyak kekurangan selama acara berlangsung. Sampai bertemu besok teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum teman-teman.